Saya ulangi, ya. Jadi siapa saja yang tidak menerima la ilaha illallah, maka dia pasti masuk neraka. Dan Allah ceritakan kepada kita bahwa dasar pertama, alasan pertama dan utama, kenapa orang kafir itu kekal di neraka? Karena mereka menolak kalimat la ilaha illallah. Lihat di surat 37, surat As-Saffat, ayat yang ke-35. Ayat dari 30 sih, tapi ceritanya ke bawah tentang orang kafir. Apa kata Allah? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Siapa mereka yang Allah kisahkan masuk neraka tadi? Adalah orang-orang yang dahulu di dunia. Ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, tetapi mereka enggan, mereka menolaknya dengan sombong. Mereka itu hanya beda spesies dengan iblis. Iblis dari bangsa jin, mereka dari bangsa manusia. Mereka sebenarnya koalisi sih. Paham? Jadi ketika orang kafir menolak la ilaha illallah, iblis salto sambil berkata, lu go banget gitu loh. Lanjutkan, bersama kita bisa go to hell. Itulah asas para nabi. Tapi menjadi sunnatullah bahwa apabila telah berlalu kenabian, semakin jauh dari kenabian, terjadilah deviasi penyimpangan tadi. Tadi surat 21 ayat 93 tadi. Begitu juga surat 23 ayat 53 kata Allah, fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Kemudian datanglah umat itu memecah belah agama para nabi itu menjadi kelompok-kelompok yang banyak, dan tiap-tiap kelompok merasa dirinya benar dengan kelompoknya. Faham? Di sini Allah tidak jelaskan. Kemudian Nabi menerangkan ayat tadi dengan hadis. Iftaqal yahud ala thintani wa sab'ina firqulhum finnar. Dan saya katakan hadis ini merupakan penjelasan dari ayat tadi. Tadi Allah katakan bahwa apabila para nabi telah wafat, berlalu akan terjadi perubahan pada agamanya kan? Orang-orang itu memecah belah agamanya kan? Dan Nabi mengkhabarkan Yahudi telah terpecah belah agamanya menjadi 72 golongan. Seluruhnya go to hell. Ya. Waftarkan nasara ala thintani wa sab'ina firqah. Dan orang Nasrani terbagi menjadi 72 sekte. Kata Nabi, kulluhum finnar, semuanya di neraka. Kemudian kata Nabi, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Dan umatku, yang dimaksudkan oleh Nabi di sini ummatul ijabah, bukan ummatul dakwah. Umat Nabi itu ada dua. Pertama ummatul dakwah, umat yang menjadi objek dakwah. Faham? Ummatul dakwah itu ada dua, dan jun. Karena malaikat bukan objek dakwah. Faham? Malaikat bukan objek dakwah. Yang menjadi objek dakwah itu jin dan jun. Tahu jun? Antum maksudnya. Paham? Kepada mereka lah rasul-rasul itu diutus. Dalilnya banyak. Tapi cukup dia surat 6. Al-An'am ayat 130. Ketika nanti di mahsyar Allah tanya malaikat jin dan manusia. Allah bertanya apa? Ya ma'syaral jinni wal ins. Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati. Wa yudhirunakum liqa'a yaumikum hadza. Wahai jin dan manusia, bukankah telah datang kepada rasul-rasulku yang menerangkan kepada kalian ayat-ayatku dan memberi peringatan kepada kalian tentang hari pertemuan denganku, yakni kiamat? Maka yang dimaksud adalah ummatul dakwah, karena kepada mereka dakwah itu diserukan. Inilah mereka, seluruh manusia itu ummatul dakwah. Seluruh manusia itu umat dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah katakan di surat 7 Al-A'raf ayat 158, "Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakanlah Muhammad, "Hei manusia, sesungguhnya aku adalah rasul Allah untuk kalian semuanya." Mereka inilah ummatul dakwah karena mereka menjadi objek dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau di surat 34 surat Saba ayat yang ke-28, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kemudian manusia itu ada yang menerima dakwah, ada yang menolak. Faham? Yang menolak namanya kafir. Yang menerima namanya mukmin. Karena orang yang beriman namanya mukmin,
Orang yang tidak beriman namanya kafir. Faham? Di surat 49. Ayat yang ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Orang mukmin itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan mereka tidak ada ragu sedikit keimanan mereka. Maka orang menerima risalah orang mukmin namanya. Adapun yang tidak beriman dengan kerasulan Muhammad kafir. Lihat surat 48. Surat Al-Fat ayat 13. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah sebagai satu-satunya ilah dan tidak beriman kepada Muhammad dan risalah yang dibawanya, maka sesungguhnya telah kami sediakan bagi orang-orang kafir itu azab yang keras. Faham? Nah, kita ini ummatul ijabah karena kita mengijabah dakwah tadi. Faham? Maka kepada kita dikatakan tadi kata Nabi, sataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku, umat yang mengimani aku tadi akan terbagi menjadi 73 golongan. Thintani wa sab'ina finnar, 72 di neraka, wahida fil jannah, dan 1 di surga.